Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Al-Quran Hadis ingin menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama yaitu pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah istilah yang banyak disebut dalam ceramah agama, sebab ini merupakan perintah Allah dan wasiat Nabi yang perlu diingat dari waktu ke waktu. Secara bahasa, amar ma'ruf artinya memerintahkan kepada kebaikan, sedangkan nahi mungkar artinya mencegah atau menahan dari keburukan. Mengutip konsep amar ma'ruf nahi mungkar, Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ulumuddin dan relevansinya dengan dakwah zaman modern di Indonesia, tulisan Mar'atus Sholihah tahun 2019, konsep ini merujuk pada ajakan berbuat kebaikan dan mencegah daripada keburukan yang dapat merusak akhlak. Dasar hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ammati akhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ta'minu billahi walau amanna ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksarahumu fasikuna. Artinya, kamu adalah umat manusia terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekira dari ahli kitab yang beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, gugurnya kewajiban. Jika seseorang telah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka gugurlah kewajibannya, berhasil ataupun tidak berhasil, karena tugasnya hanyalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran semampunya, sedangkan hasilnya Allah lah yang menentukannya. Sehingga ketika ia telah melaksanakan kewajiban, maka di akhirat ia tidak akan dituntut lagi. Dalam kisah Ashabus Sabt, yaitu orang-orang dari Bani Israel yang melanggar perintah Allah untuk beribadah di hari Sabtu dan meninggalkan kegiatan duniawi, orang-orang soleh di antara mereka menasihati mereka walaupun mereka tahu bahwa Bani Israel sangat sulit dinasihati. Namun mereka hanya ingin melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 164 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Yang artinya, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan atau lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Baik, pembahasan selanjutnya adalah bentuk-bentuk syukur. Tasyakur adalah kata lain dari syukur, sederhana, namun memiliki makna yang luar biasa pada konsep diri untuk memandang kehidupan. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Pertanyaan ini sangat penting diajukan untuk mengingatkan diri kita agar senantiasa selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Dikutip dari buku ajaibnya Tafakur dan Tasyakur untuk mempercepat rezeki, karya Zainal Abidin, berikut penjelasan cara dan bentuk dari bersyukur. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati menyadari segala bentuk yang datang adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, sujud syukur adalah perwujudan dari bentuk syukur dengan hati, yang dilakukan saat hati dan pikiran merasa tenang, karena menyadari segala bentuk nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Rasa syukur bisa diungkapkan dengan lisan. Kalimat yang biasanya diungkapkan adalah Alhamdulillah, yang memiliki arti segala puji bagi Allah. Dalam kajian ilmu bahasa, kata al dalam kalimat Alhamdulillah memiliki makna keseluruhan, bahwa segala bentuk pujian hanya milik Allah. Manusia tidak mempunyai hak untuk dipuji apalagi diagung-agungkan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan berarti mampu menjadikan dan menggunakan segala bentuk gerak tubuh mulai dari mata, tangan, kaki, dan bagian organ tubuh lainnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah
di antara dari bentuk-bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, turunnya rahmat Allah Ta'ala. Di antara sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amar ma'ruf nahi mungkar, karena dengannya lah masyarakat menjadi terkontrol, dengannya lah mereka terdorong melakukan kebaikan walaupun sedikit, dan dengannya lah api kemungkaran bisa padam. Sehingga dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, penduduk suatu negeri akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhzanahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. 4. Dihapusnya dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitnah seorang laki-laki di tengah keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, dan tetangganya dapat dihapuskan dengan puasa, sholat, sodakoh, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari. 5. Dikabulkannya doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran sebelum kalian berdoa, sedang Allah tidak mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, yang ketujuh termasuk orang-orang yang beruntung di Ali Imran 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Lalu selanjutnya syarat amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu sabar dan tenang, ikhlas, berilmu, menggunakan metode yang baik, dan yang terakhir adalah jujur. Selanjutnya contoh studi kasus amar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf nahi mungkar mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Amar ma'ruf mencakup seluruh perbuatan baik, dan salah satu contoh kasus yang dapat ditemui adalah urgensi dakwah di era wabah COVID-19 saat ini. Hal ini tentunya merubah sistem berdakwah yang awalnya sering dilakukan di lapangan terbuka dan dihadiri oleh seluruh Muslim menjadi berdakwah melalui platform media sosial seperti live streaming atau secara tertulis seperti di artikel atau koran. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa apapun kondisinya, dakwah harus tetap berjalan, menggunakan metode online dan menggunakan sosial media yang telah tersedia. Dan bagaimanapun berdakwah adalah tugas seorang muslim karena demi menyampaikan perihal kebaikan sesuai syariat Islam, serta menyeru umat untuk senantiasa mentaati dan melaksanakan perintah Allah dengan menggunakan nasihat dan dialog yang bijaksana, sehingga dapat diterima baik oleh yang mendengarnya. Karena sejatinya Islam sendiri merupakan agama yang selalu mengajarkan pada kebaikan dan cinta damai. Landasan perintah berdakwah juga terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sementara nahi mungkar mencakup seluruh perbuatan buruk, dan salah satu contoh kasus yang dapat ditemui adalah kasus pelecehan seksual oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau, Syafri Harto. Kasus ini berawal dari bimbingan skripsi hingga beralih ke dugaan bimbingan seksual. Itu lantaran adanya pengakuan korban berinisial L yang diminta untuk dicium. L menyampaikan kejadian pahitnya ke media sosial Instagram. L menceritakan dalam proses bimbingan skripsi itu, Syafri Harto diduga mengeluarkan kalimat yang menyentuh masalah pribadi korban L berulang-ulang. Saat mahasiswi ini selesai bimbingan skripsi, tiba-tiba dekan memegang tangan korban sambil menekan dan sambil mencium pipi dan kening korban. Dalam Islam, hal ini tidak dibenarkan dan termasuk ke dalam perbuatan zina. Sebagaimana dalil Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh, zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kesimpulan dari materi ini adalah, dalam pandangan Islam, menyeru kepada kebenaran dan menegakkannya, menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjuang melawan kezaliman merupakan perbuatan penting yang ditekankan dalam nahi mungkar. Sehingga sudah menjadi kewajiban manusia untuk menghidupkan dan memelihara perbuatan ma'ruf serta menghilangkan perbuatan mungkar. Demikian dari kelompok kami, apabila ada salah kami
minta maaf. Kami sudah dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.